Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryanggi Ika Permatasari dengan NIM 2005522041. Saya dari mahasiswa Universitas Teguh Bangka Unisbank Semarang, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan dosen pembimbing Bu Listiorini Wahyuwidati, SE AKPMSI. Dengan judul Pengaruh Komite Audit, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. Studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Latar belakang ini, perkembangan yang pesat dalam dunia bisnis menyebabkan perusahaan harus mengikuti perkembangan secara keseluruhan agar dapat bersaing dalam pasar. Laporan keuangan merupakan media penting bagi perusahaan karena laporan keuangan menyediakan sumber informasi tentang kinerja perusahaan. Laporan keuangan juga data pengukuran efisiensi manajemen. Untuk mencapai suatu target laba, biasanya manajemen akan memilih kebijakan akuntansi tertentu untuk menstabilkan laba suatu perusahaan. Terkadang tindakan tersebut biasanya bertentangan dengan prinsip utama dalam perusahaan. Perilaku manajemen tersebut biasanya disebut dengan manajemen laba. Selanjutnya, untuk rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, apakah komite audit, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Tujuan penelitian ini dari rumusan masalah tersebut tujuannya untuk menganalisis pengaruh komite audit, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Untuk landasan teori, dalam penelitian ini saya menggunakan teori agensi karena teori mengenai hubungan antara keagenan di mana suatu pihak tertentu atau prinsipal yang memberikan wewenang atas pekerjaan kepada pihak lain atau agen, pada pihak prinsipal mendelegasi tanggung jawab atas pengambilan keputusan kepada agen, di mana tanggung jawab dan wewenang diatur sesuai atas persetujuan bersama, sehingga teori ini dapat menjadikan manajemen dalam bertindak sesuai atau optimal dengan kepentingan investor. Selanjutnya, untuk hipotesis penelitian ini, komite audit itu berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Untuk profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan untuk leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan yang terakhir, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selanjutnya, untuk metode penelitian. Untuk populasi, perusahaan manufaktur yang hanya memproduksi barang makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Dan untuk analisis data menggunakan regresi linear berganda, dan untuk alat ujinya itu menggunakan SPSS versi 2019 setelah data normal dan asumsi klasik. Dan untuk jenis penelitian, penelitian kuantitatif dan jenis datanya data sekunder. Untuk sampel, menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, untuk variabel yang pertama, komite audit ini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yang hasilnya itu 0,263 lebih besar dari 0,05. Yang untuk variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba karena nilai signifikan lebih kecil dari nilai 0,5, yang hasilnya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, untuk variabel leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yang menghasilkan itu 0,760 lebih besar dari 0,05. Dan yang variabel terakhir, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena nilai signifikan lebih besar dari 0,005, dengan hasil 0,801 lebih besar dari 0,05. Ya, untuk kesimpulan dalam skripsi ini yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang keempat, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan adapun keterbatasan
Dalam penelitian ini, yang pertama, dalam penelitian ini banyak perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai 2022 banyak yang mengalami kerugian sehingga mengurangi jumlah sampel pada penelitian ini. Yang kedua itu penelitian ini hanya menggunakan satu indikator dalam menghitung manajemen laba, yaitu discretionary accrual dari model modifikasi Jones. Baik, sekian presentasi skripsi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.